Halo Bapak, Lepaskan aku. Aku cuma tukang antar makanan. Ini anak perempuanku, namanya Dewi Santoso. 3 tahun lalu dia kecelakaan. Sekarang dia koma. Kami sudah periksa seluruh kota Jiangcheng. Semua tanggal lahir penduduk tetap. Hanya kamu yang cocok secara astrologi dengan putriku. Aku Kalian salah orang. 10 juta. Menikahlah dengan putriku, 10 juta ini jadi milikmu. Menikah dengannya. Kalau nanti dia sadar, kamu dapat tambahan 10 juta lagi. Bapak, Ini Kantor Nona Dewi Catatan Sipil Kota Jiangcheng sertifikat pernikahan. dan sertifikat pernikahan calon menantu. Ini 10 juta, jaga baik-baik putriku. Keluarga Santoso tidak akan memperlakukanmu buruk. Dewi Santoso ini. Fotonya tidak secantik aslinya. muridku, kini kau sudah menikah, telah mematahkan nasib naga terkurung. Sekarang, tubuh bintang penguasa telah kembali. Mulai sekarang, ribuan kekuatan gaib ada dalam genggamanmu, ribuan bencana tak akan menyentuhmu. Gurumu akhirnya bisa lega. Pedang pendeta, cap pendeta, jubah pendeta telah diserahkan padamu. Mulai sekarang, kau adalah pendeta yang sejati. Tuan Naga, naga emas. Ada naga emas di langit. Pendeta, Pendeta telah bangkit. Segera beritahu semua keluarga bela diri di daerah utara sungai. Cari pendeta itu. baik. Pendeta, aku harus menemukanmu. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan seluruh klan nagaku. Aku benar-benar pendeta, guru. Untung bukan mimpi. 10 juta itu nyata. Cantik, rumah mewah. 10 juta. Memang cantik juga. Bajingan, Aduh, kamu siapa? Kamu salah paham. kamu sudah bangun? Kamu siapa? Kok bisa ada di rumahku? Oh, Itu. Jangan salah paham. Namaku Rizky. Aku dikirim ke orang tuamu. Aku menikah denganmu. Aku? Dan kamu menikah? Kok nggak percaya sih? Konyol. Mau kemana? Bukan orang tuamu sudah setuju denganku untuk membawa keberuntungan buatmu. Memberiku 10 juta. Kalau kamu bangun, tambah 10 juta lagi. 20 juta. Kamu gila ya? Orang harus jujur. Aku bangun karena dokter yang menyelamatkanku. Apa hubungannya denganmu? Diam di sini. Jangan pergi kemana-mana. Hah? Jangan sampai nanti menyesal. Nggak cuma 10 juta itu nggak dikasih. Di kantongku ini 10 juta juga bakal dirampas. Aku harus cari cara untuk pergi. ibu, ayah. Anak, kamu sudah bangun. Aduh, sayangku. Ibu hampir mati ketakutan. Yang penting sudah bangun. Baguslah sudah bangun. Anak muda itu ternyata benar-benar pembawa keberuntungannya. Bagus, yang penting sudah bangun. Kalau sudah bangun, kamu bisa menikah dengan Hadi Wijaya. Aku nggak mau nikah. Keluarga Wijaya itu kan orang terkaya di kota Jiangcheng kita. Dengan dukungan keluarga Wijaya, grup Tang kita baru bisa melesat. Dia sudah 60 tahun. Masa aku harus menikah dengannya? Yang lebih tua lebih tahu menyayangi. Kalau gitu, ibu saja yang nikah. Aku nggak mau. Dasar anak bodoh. Apa yang kamu omongin? Kemari. Kamu segera cerai dengan anakku. Boleh saya. Tapi bayar dulu 10 juta itu. Jangan mimpi.
Maksudmu apa ini? Orang tuamu sudah setuju, tahu? Aku nggak setuju untuk cerai. Anakku, lihat baik-baik. Ini adalah pengantar makanan yang miskin dan tidak berguna, dan wajahnya juga jelek. Harus bercerai. Ayah, aku anakmu. Kamu menyuruhku menikah, aku menikah. Suruh aku bercerai, aku bercerai. Bercerai saja. Diam. Lihat baik-baik. Di mana aku tidak cocok denganmu. Cocok. Tidak boleh, kamu harus menikahi Hadi Wijaya. Keluarga Wijaya selalu kasar. Jika mereka tahu, kamu sudah sadar dan menikah dengan orang lain, keluarga Wijaya pasti tidak akan mengampuni kita. Saat itu, keluarga Santoso kita akan mengalami bencana besar. Keluarga Wijaya ini, Fatih Hadi apa itu bisa begitu hebat? Dia hanya perlu satu kata untuk menentukan hidup matimu. Siapa yang bisa menentukan hidup mati seseorang? Raja neraka? Dia adalah Raja Neraka. Jika dia Raja Neraka, aku adalah Sun Wukong. Saudari, kamu sudah bangun. Andi Santoso, kamu kemana? Aku latihan ayah, ibu aku hampir mencapai tingkat energi internal. Saat itu, asalkan bergabung dengan keluarga putra yang ahli bela diri keluarga Wijaya. Tentu tidak perlu khawatir. Mencapai tingkat energi internal ini bukan hal mudah. Aku tahu kamu sayang saudari kamu, tetapi keluarga Santoso kita sudah sampai titik ini, kita tidak ada cara lain. Saudari, aku tidak setuju kamu menikah dengan keluarga Wijaya. Tetapi kenapa kamu harus memilih ini? Tidak punya wajah yang bagus, tidak punya uang, orang yang tidak bisa apa-apa. Anak, keluarkan pengantar makanan ini dari rumah. Kamu keluar. Jika berani masuk rumahku lagi, aku lihat kamu sekali, aku pukul kamu sekali, keluar. Kamu keluar. Pedang 7 bintang segal pengubah langit. Jubah ungu pendeta. Apakah kamu pendeta? Benar. Rizky adalah sang pendeta. Tadi malam, dengan kekuatan luar biasa, dia membangunkanku. Sang pendeta yang agung, yang menaklukkan semua klan terhormat. Inilah alasan kami berani berbicara dengan keluarga Wijaya. Kakak, kamu ngomong apa sih? Kapan aku jadi pendeta? Sebentar, aku transfer 10 juta rupiah ke kamu. Tolong ikut main sandiwara ini. Cukup. Awalnya aku cuma mau bergaul dengan kalian sebagai orang biasa. Tapi ternyata yang ku dapat malah dijauhi. Tolong kakak main sandiwara. Kalau berhasil, kamu dapat 10 juta. Aku nggak mau pura-pura lagi. Aku buka kartu. Aku adalah generasi baru. Sang pendeta. Sungguh konyol. Cuman modal beberapa alat palsu, lalu kamu jadi pendeta? Bocah, siapa itu pendeta? Kamu layak? Kurir makanan cuman kedok Rizky. Dia benar-benar pendeta. Kamu gila ya? Dia cuma kurir makanan, mana mungkin jadi pendeta? Mungkin dia bahkan nggak tahu apa itu ilmu bela diri. Kalau kalian masih nggak percaya, suruh saja Andi Santoso bertanding dengannya, kan selesai. Katanya cuma main sandiwara, kok jadi berantem beneran? Santai aja, nanti ikuti saja alur sandiwara Andi. Hei bocah, asal kamu bisa bertahan 3 ronde, aku akan mengakuimu. Ayo coba. Aku adalah sang pendeta yang agung. Aduh Dewi, kamu jebak aku. Dia serius nih. Anak-anak. Adek, hebat sekali mainnya, mirip banget. Kamu baik-baik saja? Ini tidak sakit, tidak gatal. Adik ipar ini dulunya aktor ya. Aktornya bagus sekali. Dasar sialan. Kenapa kamu main tangan seberat ini? Ayah ibu Rizky benar-benar pendeta. Dan lagi kami berdua sudah menikah, kalian jangan ikut campur urusan kami. Tapi tidak boleh main tangan seberat ini juga. Lihat, adikmu dipukuli. Kalian tenang saja. Luka kecil Andi Santoso ini tidak akan ada masalah, Rizky. Selain dari keahlian bela diri yang menguasai dunia di luar itu, kemampuan pengobatannya ini juga bisa menghidupkan orang mati. Tenang, tidak akan ada masalah.
Major? Tenang, saya sebagai pendeta. Pengobatan ini segala aspek dan lain-lainnya juga sangat hebat. Adik ipar tenang selama saya ada, kamu tidak akan kenapa-kenapa. Dasar. Saya. Adik ipar, perbuatanmu terhadap saya tadi, saya sebagai pendeta, saya tidak akan mudah-mudahan membalas dendam padamu. Rizky, Menantu yang baik, cepatlah Andi Santoso ini hampir tidak bisa bertahan. Ya. Tenang. Anak kamu, bagaimana perasaanmu? Ayah saya sudah breakthrough. Andi Santoso sudah breakthrough. Bang, Bukan Kak Rizky, enggak. pendeta palsu. Maaf tadi aku bicara terlalu kasar. Aku akan lebih hati-hati ke depannya. Mulai sekarang, kalau kamu suruh aku ke timur, aku pasti nggak akan ke barat. Kamu suruh aku marahi anjing, aku pasti nggak akan kejar ayam. Gimana? Ayo bangun. Cuman bantu sedikit. Pak, Kakak iparku Rizky adalah pendeta yang sejati. Aduh. bagus, sukses. Kebangkitan keluarga Santoso sudah pasti. Keluarga Wijaya yang kecil itu nggak bakal bisa menghalangi. Kita, keluarga Santoso, akan jaya. Keluarga Santoso akan jaya. Ryan Wijaya. Berani melanggar perjanjian pernikahan dari keluarga Wijaya? Kalian keluarga Santoso semakin berani ya. Keluarga Wijaya yang kecil itu benar-benar mengira kalian ini orang-orang rendahan berani berbuat semaunya di tempat keluarga Santoso. Budi Santoso. Sudah disepakati. Dewi Santoso akan dinikahkan dengan ayahku sebagai cauldron. Sekarang malah menikah dengan orang luar untuk menghina keluarga Wijaya. Hari ini, kamu harus memberikan penjelasan padaku. Bajingan kecil. Ayahmu nggak ngajarin kamu untuk tahu tata krama dan sopan santun. Kamu masih berani minta penjelasan. Kamu pantas. Mau mati? Anak tak tahu apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Sekarang berbeda dengan masa lalu. Keluarga Santoso di masa lalu tidak sama dengan keluarga Santoso hari ini. Saya hari ini juga berbeda dengan saya di masa lalu. Apa omongan yang tidak jelas ini? Mengambil pedang rusak dan ingin menipu saya. Bocah, sebagai orang dari keluarga ilmu bela diri tradisional, tidak mengenal pedang ini. Saya berterus terang kepada kamu. Bagaimana ini? Pemilik pedang ini, keluarga Wijaya, kamu tidak bisa mengusik. Wah. Bagaimana? Sudah menemukan sandaran? Ah, siapa? Aku lihat siapa yang berani. Di wilayah keluarga Wijaya saya begitu sombong. Sebenarnya, kamu tidak berhak melihat, karena kamu sudah bertanya tanpa rasa malu. Aku akan bermurah hati membuka mata kamu. Selesai. Muncullah menantu saya. Selesai. Halo. Kamu adalah orang yang memberi ayah saya topi hijau, sampah. Ah. Hei, Bapak Santoso tua, kamu mempermainkan saya? Anak perempuan saya ingin menikah dengan siapa, itu kebebasan dia. Seperti ayah kamu yang separuh tubuh sudah tertanam di tanah, bahkan mengangkat sepatu menantu saya. Tidak pantas memang. Ayah saya dan saudara saya. Tidak seperti itu maksudnya. Ya, maksud saya adalah ingin mengatakan kepada kamu, dan ayah kamu, dan keluarga Wijaya kamu, di mata keluarga Santoso kami adalah sampah. Ya, semua sampah. Selesai. Baik. Berani menghina keluarga Wijaya saya. Dewa datang juga tidak bisa menyelamatkan kamu, saya bilang. Prajurit energi internal. Tahu sudah terlambat. Kamu semua bersiap mati. Dengan kamu saja. Belum giliran saudara saya Rizky bertindak.
prajurit napas dalam. Keluarga Santoso kalian ini kok bisa sombong banget sih? Ternyata sudah ada yang berhasil melatih prajurit napas dalam. Kenapa? Udah ngaku kuat. Aku aja belum keluarin tenaga sepenuhnya. Aku karena Rizky sudah nahan-nahan. Kalau masih lancang, nanti kalau Rizky yang turun tangan, nggak akan bisa berdiri lagi. Oke. Kalian, keluarga Santoso cari mati sendiri. Jangan salahin aku. Mohon leluhur menganugerahkan pusaka tongkat penjara naga, bantu aku membasmi musuh. Dia sedang memanggil pusaka keluarga. Konon katanya, setiap keturunan keluarga Wijaya berhak memanggil pusaka. Begitu pusaka muncul, bisa menghancurkan semua musuh melampaui tingkat. Keluarga Santoso, siap-siap mati aja. Cepat pergi, nggak sempat lagi. Nak, takut apa sih? Jangan lupa menantuku itu siapa. Siapa dia? Aku nggak tahu. Seharusnya dari dulu nggak suruh dia berpura-pura jadi pendeta. Iya, orang tolol kayak gini. Ngapain takut? Nah, aku tanya kamu. Kamu ini dipukulin dia sampai sinting atau gimana? Menikah dengan pria tampan buat menghina keluarga Wijaya. Kalian keluarga Santoso sudah pantas mati. Kalau pinter, sujud dan minta maaf padaku, lalu serahkan semua harta keluarga Santoso ke aku. Kamu ngapain? Minta maaf ya? Sujud ya. Minta uang ya. Apa? Kalian berani mukulin aku? Bener-bener cari mati aja. Ini adalah pusaka keluarga kami, keluarga Wijaya, tongkat penjara naga. Tongkat ini dibuat dari tulang dewa. Saat leluhur membunuh naga, abadi dan tak termusnahkan. Hari ini, kalian keluarga Santoso pasti mati. Cepat pergi, nanti nggak sempat. Mau kabur, sekarang tahu takut, buat apa? Keluarga Santoso yang nggak berarti, berani berkali-kali menghina keluarga Wijaya. Hari ini, kalian semua harus mati. Menantu, hajar dia, hajar. Cuman tongkat kayu jelek begini. Apa gunanya? Bagaimana mungkin? Tongkat penjara naga ini adalah pusaka pelindung keluarga Wijaya. Meski serangan kuat dari ahli bela diri, tak akan rusak sedikit pun. Wiki berdiri, Ben. Inilah kemampuan pendeta. Tongkat kayu jelek perlu kemampuan apa? Barang ini cuman unggul karena keringnya. Di gunung aku sering membakar ini. Barang ini sebagai kayu bakar, sangat mudah terbakar. Yang penting tahan lama dibakar. Bagaimana mungkin? Rizky, kamu benar-benar pendeta bela diri. Kalau begitu, tingkat kemampuanmu apa? Tidak. Tongkat kayu jelek, apa hubungannya dengan kemampuan? Ini. Siapapun bisa, kamu juga bisa kalau mencoba. Cuma tongkat kayu jelek. Aku bisa menggantinya. Pusaka pelindung keluarga Wijaya. Hari ini hancur di tangan aku. Aku jadi penjahat abadi keluarga Wijaya. Rizky, kamu menghina Ryan Wijaya tidak masalah, tapi menggunakan cara jahat. Merusak pusaka pelindung keluarga Wijaya. Hari ini, keluarga Wijaya pasti menghancurkan keluarga Santoso. Sial. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan aku. Kamu masih keras kepala. Percaya tidak, hari ini aku mau membuatmu tetap di keluarga Santoso. Andi, kasihanilah dia. Lihat anak ini, kasihan sekali. Hanya demi sebatang tongkat kayu usang, dia sampai menangis seperti ini. Tegas sekali.
Hei anak muda, akhirnya kau tahu apa artinya orang kuat tak boleh dihinakan. Kau bahkan tak pantas mengikat tali sepatu menantuku. Kalian brengsek. Ryan Wijaya, kalau kau masih lancang, hari ini kau benar-benar akan terbaring di sini. Sungguh keterlaluan. Keadaan bisa berubah kapan saja. Aku beritahu kalian, urusan ini belum selesai. Aku, pamanmu ini, kakak ipar, sebenarnya tingkat kultivasimu seberapa tinggi? Mematahkan senjata pusaka dengan tangan kosong, ini sangat menakutkan. Sebagai seorang pendeta, bagaimana bisa menggunakan tingkat kultivasi untuk menggambarkanku? Begini, di ujung jalan dewa, siapa yang menjadi puncak? Begitu bertemu Rizky, jalan menjadi kosong. Di ujung jalan dewa, siapa yang menjadi puncak? Begitu bertemu menantu yang baik, jalan menjadi hampa. Hahaha. Menantu yang baik sungguh perkasa dan gagah. Menantu yang baik. Krisis untuk sementara telah teratasi. Tapi Rizky kan pendeta palsu. Bagaimana nanti? Istri yang cool bukan orang koma. Setiap bulan masih dapat uang jajan sebanyak ini. Si tua itu tidak membohongiku. Memang benar, kehidupan kecilku setelah menikah ini langsung melesat. Bertahan, harus bertahan. Ayah mertua. Katakan, di garasi rumah kita bisa pilih mobil nggak? Pulang ambil barang, tinggal di sini. Tentu saja, tentu saja. Ini terlalu mudah. Di dalam garasi kita, apa Lamborghini, Kulinan, semua mobil mewah bisa kau pilih sesukamu. Menantu yang baik. Bagaimana kalau ku suruh supir mengantarmu? Tidak susah. Aku bisa jalan sendiri. Haha, bisa jalan sendiri. Oh, Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Kau pulang cepat ya. Sekarang saya umumkan secara resmi. Pertemuan pertama mengenai pendeta menjadi menantu keluarga Santoso. Hal-hal detail yang perlu diperhatikan segera dimulai. Bangsat. Kau bilang keluarga Santoso dapat perlindungan pendeta. Bukannya membawakan aku tungku yang kuinginkan, kau malah menghancurkan pusaka pelindung keluarga kita, keluarga Wijaya. ayah, ini benar-benar bukan salahku. Anak itu sangat aneh. Dia langsung mematahkan pusaka pelindung keluarga kita. Bodoh amat. Kau anggap aku anak kecil. Bahkan pendeta yang asli pun tidak mungkin bisa mematahkan tongkat penjara nagaku dalam sekejap. Kau pasti hanya mencari alasan untuk menutupi ketidakmampuanmu. Ayah, aku benar-benar tidak bohong. Lihat ini kalau tidak percaya. Dasar bodoh. Kau sudah peduli, tahu tidak? Di dalam tongkat penjara naga ini, roh energinya sudah hilang. Tongkat penjara naga tanpa roh energi hanyalah sebuah tongkat kayu yang tidak berguna. Berarti, Rizky itu adalah pendeta palsu. Sudah pasti. Pendeta itu siapa? Mana mungkin dia merendahkan statusnya untuk menjadi menantu yang diserahkan untuk membawa keberuntungan. Syukurlah kalau bukan. Kalau sampai menyinggung pendeta, keluarga Wijaya bisa hancur dalam sekejap. Ayah, kamu memukulku lagi? Diam. Memukulmu saja sudah ringan. Kamu penerus keluarga bela diri kuno yang terhormat. Kok bisa dipermainkan oleh keluarga Santoso yang kecil begini? Kamu masih berani pulang? Kalau begitu, ayah akan memberimu kesempatan sekali lagi. Aku akan memberikan semua pemegang saham keluarga Santoso yang baru saja aku rangkul, serta ahli bela diri yang aku miliki, semuanya untukmu. Tidak peduli caranya, hancurkan grup Santoso sepenuhnya. Nanti aku akan membuat wanita itu, Dewi Santoso, rela menjadi tungku kultivasiku. Ayah memang bijaksana. Ayah sudah menyiapkan rencana cadangan. Belakangan ini, aku selalu berada di sisi nona besar keluarga putra.
Asalkan aku membantu Nona Besar keluarga Putra menemukan pendeta yang sedang mengembara, keluarga Wijaya kita bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Putra. Ditambah lagi dengan tungku kultivasi yang kuinginkan, pada saat itu keluarga Wijaya kita akan berdiri tegak di puncak gedung pencakar langit. Hanya tinggal menunggu waktu. Ayah, tenang saja. Kali ini, anakmu pasti tidak akan mengecewakanmu. Wanita yang ayah inginkan, senjata pusaka pelindung keluarga Wijaya kita, pasti akan kurebut kembali. Sebagai kepala keluarga Santoso, aku memang tidak berbakat dalam bisnis dan tidak punya prestasi dalam ilmu bela diri. Tapi aku punya sepasang mata yang tajam. Di antara ribuan orang, aku menemukan Rizky, orang hebat ini, menjadi menantu keluarga kami, keluarga Santoso. Bagus. Bagus. Selanjutnya, silakan ibu kalian menyampaikan beberapa kata. Tepuk tangan. Konon katanya, Rizky ini sejak kecil sudah yatim piatu, kesepian dan menderita. Sebagai ibu mertuanya di sini, aku ingin mengumumkan dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini, aku adalah ibu kandung Rizky. Nah, pada saat ini, aku hanya ingin menyampaikan satu hal, yaitu arah yang ditunjuk Rizky akan menjadi tujuan perjuangan seumur hidupku. Bagus. Ayah, ibu, kalian gila ya? Nak, pendeta yang legendaris itu telah menjadi menantu keluarga Santoso kita. Ini adalah kesempatan besar yang diberikan zaman kepada keluarga Santoso kita. Sebenarnya, Aduh sayang, sebagai istri pendeta, ayah ibu tahu kamu pasti merasa tertekan. Tapi jangan khawatir, ayahmu sudah menyiapkan segalanya untukmu. Kali ini, keluarga Wijaya sudah sangat dirugikan oleh keluarga kita. Mereka pasti tidak akan tinggal diam. Jadi, aku sudah berdiskusi dengan Dewan Direksi, mengangkat Rizky secara khusus sebagai Direktur Utama Grup Santoso kita. Nanti, akan berangkat dan pulang kerja bersamamu. bisnis grup Santoso sangat banyak. Meskipun dia benar-benar seorang pendeta, ini terlalu terburu-buru kan? Aduh, nah, daripada itu, ada hal yang lebih penting yang harus kamu lakukan. Apa? Yaitu masalah penerus grup Santoso selanjutnya. Itulah prioritas utamamu saat ini. Jelasnya kamu harus secepat dan sebanyak mungkin punya anak. 1-2 tidak masalah, 3-4 juga boleh, 5-6 lebih bagus lagi. Kalau aku, Tidak penting. Selamat datang. halo. Selamat datang, ini jam tangan edisi global terbatas yang diberikan oleh Dewi Santoso untuk Anda. Nilainya 10 juta. Selamat datang. Ini adalah 3 mobil Bugatti Veyron yang dibeli oleh putra kami untuk menunjukkan rasa hormat dan kekaguman kepada Anda. Dibeli khusus untuk Anda semalaman. Selamat datang. Ini adalah 2 villa besar di pusat kota yang diberikan oleh ibu untuk Anda. Nilainya 50 juta. Bapak mengatakan, karena Anda sudah menjadi menantu keluarga Santoso, maka Anda juga harus mendapatkan bagian dari bisnis keluarga Santoso. Ini adalah kontrak transfer 20% saham grup Santoso. Nilainya 20 miliar. Ini terlalu baik. Tidak apa-apa. Sudah jadi keluarga sendiri, bagaimana bisa disebut terlalu baik? Ini memang harus dilakukan. Sudah seharusnya. Bapak, ini Menantu yang baik. Lama-lama akan terbiasa. Oh. Kamu lapar ya? Hidangkan makanan. Hidangkan makanan. Ayo, makan lebih banyak. nih. Kucai ini bagus untuk dimakan. Bapak dan Ibu, kenapa kalian tidak makan? Kami sudah tua. Makan ini juga tidak banyak berguna. Kamu masih muda, makan lebih banyak. Ini khusus disiapkan untuk kamu. Benar. Tunggu sebentar. Ibu, Dewi Santoso kemana? Cepat makan, setelah makan kamu akan tahu.
Ibu. Rasa susu ini kok aneh ya? Ah, Ibu, ditambahkan sesuatu yang bagus untuk kamu. Makan. Makan lebih banyak. Oh, Ayo, menantu yang baik. Minum 1 gelas. Bapak, aku tidak bisa minum alkohol. Harus minum. Ini adalah ginseng liar berusia 500 tahun ditambah dengan berbagai bahan herbal. 1 gelas ini di luar bisa dijual puluhan ribu. Oh, Menantu yang baik, bagaimana rasanya? Rasanya agak panas. Panas. Panas itu benar. Bukan, Dewi Santoso. Aku masuk ke tempat yang salah. berdiri. Kamu lupa kita sudah menikah. Kamu suamiku, Rizky. Lari dari apa? Bukan lari, Dewi Santoso. Aku... Aku kenapa tadi? Kamu mau mencium aku tadi? Tidak. Tadi aku sedang menguji kamu. Kamu lumayan juga. Kamu bisa menahannya. Mungkin. Kamu tidak sedikit pun tertarik padaku? Ayah, ibu, kalian sedang apa? Itu aku lupa ada hal penting yang harus aku katakan kepada kamu. Oh, apa? Aku sudah berbicara dengan ibu kamu ya. Suruh Rizky mulai bekerja di perusahaan besok ya. Aku tidak ada masalah, tetapi aku tidak tahu apa-apa. Kemampuan bisa dipelajari nanti. Yang lebih penting lagi ya. Keluarga Wijaya sudah dirugikan oleh mereka. Mereka pasti tidak akan berhenti begitu saja. Makanya, dengan kamu yang menemani anak perempuan aku, kami akan lebih merasa tenang. Benar. Dengan aku di sini, tidak ada orang yang bisa menyakitinya. Aduh, dengan kata-kata kamu itu, kami sudah merasa tenang sepenuhnya. Kalian lanjutkan. Lanjutkan. Mau pergi kemana, Dewi Santoso? Ke kantor. Silakan, Dewi Santoso. Halo, Dewi Santoso. Ini grup Tang. Benar-benar perusahaan besar. Dewi Santoso. Keren. Hari ini kamu dipanggil ke grup Tang untuk... Kamu lagi apa? Lagi jaga. Dewi Santoso, meski aku cuman kurir makanan, tapi dulu pernah kerja jadi satpam. Aku bisa jaga sekeliling buat kamu. Dengar semua arah. Kasih earphone-nya. Kemari, Dik. Kemari. Sebagai priaku, masa mau rebut pekerjaan orang? Mulai hari ini, kamu main game aja di kantor. Aku yang nafkahin. Hah? Ayo pergi.
Kamu mau aku jadi lelaki hidung belang? Enggak kok. Aku bisa berkembang, tahu? Aku bisa lewat usaha sendiri, buktikan diri kalau aku layak buat kamu. Perusahaan punya banyak proyek latihan, aku percaya sama kamu. Hah? Aku sudah kirim ke HR soal kamu diangkat jadi wakil direktur perusahaan. Mulai hari ini, kamu akan masuk ke semua departemen grup, pahami bisnis perusahaan secara lengkap. Dewi Santoso. Dewi Santoso, ada masalah. Pemegang saham gelar rapat dewan lagi bersiap untuk copot posisi ketua dewanmu. Bu Dewi, selama Anda tidak ada di perusahaan selama ini, Anda tidak tahu ya beredar rumor tentang Anda di perusahaan katanya Anda punya gigolo. Hei, ngomongin siapa nih? Aku ingatkan kamu, kalau kamu masih ngomong begitu, tuh kamu melanggar hakku. Tenang, semua ada aku. Laki-laki ini juga nggak ganteng-ganteng amat. Bu Dewi, hari ini Ryan Wijaya dari keluarga Wijaya juga datang ke perusahaan dan para pemegang saham Santoso semua berpihak padanya. Anak sialan ini kenapa datang lagi sih? Bukan? Kenapa dia nggak kapok ya? Menurutku, cara terbaik sekarang adalah menyangkal dulu hubungan Anda dengan Bapak Rizky. Setelah situasi ini reda, dan Anda sudah menguasai perusahaan sepenuhnya, baru kasih dia jabatan juga belum terlambat. Jangan khawatir, aku akan urus ini kapan keputusanku. Perlu persetujuan orang lain? Aku nggak tahu kamu kasih apa ke Bu Dewi, sampai dia jadi kayak gini. Sekarang Ryan Wijaya bawa beberapa pemegang saham besar. Mereka berniat jahat. Kalau beberapa pemegang saham besar itu berbalik arah, saham Santoso akan terjun bebas. Sepertinya masalahnya serius. Kalau gitu, pengangkatanku itu... Pengangkatan ini harus disetujui. Bukannya mereka mau adakan rapat dewan direksi? Aku yang umumkan sendiri. Kapan keluarga Santoso giliran mereka yang bicara? Sayang, apa tidak terlalu merepotkanmu? Kamu suamiku, berarti kamu bagian dari keluarga Santoso. Siapa yang meremehkanmu? Berarti meremehkan keluarga Santoso. Tunggu. Ada apa? Kamu jangan khawatir. Selama aku di sini, mereka nggak bisa bikin onar. Aku bukan khawatir. Itu namanya sedia payung sebelum hujan. Beberapa orang itu berani bersatu memaksa kita membuktikan pasti ada yang tidak beres. Jadi maksudmu? Beberapa pemegang saham ini punya kantor di perusahaan, kan? Ada. Bisa kamu antar aku datangi satu persatu? Hah? Orang tua itu ajari aku beberapa trik mungkin bisa berguna. Ini cara yang kamu maksud? Bagaimana kekuatan Ryan Wijaya? Kenapa Dewi Santoso belum datang? Wanita itu Dewi Santoso. Nekat banget, nggak takut mati. Berani menghina Ryan Wijaya. Kayaknya dia sekarang tidak berani lagi menemui Anda. Menyinggung keluarga Wijaya saya. Mati cuma tinggal menunggu waktu. Ya. Tapi melihat kalian, karena kalian sangat paham, keluarga Wijaya tidak akan memperlakukan kalian buruk. Ayo Ryan Wijaya, minumlah susu. Kalau udah nggak punya muka, emang nggak ada lawannya. Ryan Wijaya, kamu lupa bagaimana kamu lari dengan ekor di antara kaki? Melarikan diri dari keluarga Santoso saya. Dewi Santoso, kamu pikir urusan kemarin sudah selesai? Aku beritahu kamu, hari ini aku sudah bawa lengkap pasukan elit keluarga Wijaya kami. Apalagi 4 pemegang saham utama keluarga Santoso kamu. Sekarang semua berpihak padaku. Secara hukum, aku menguasai perusahaan lebih dari 51% saham secara fisik. Di sekitarku ada para master yang kuat. Hari ini keunggulan ada padaku. Dewi Santoso, lupakan saja niatmu. Jika ingin grup Santoso tetap aman, maka ikutlah aku dengan patut menjadi kuali ayahku. Kadang-kadang sih, aku juga agak kagum sama kamu, bocah.
Kamu kan jomblo, tiap hari malah sibuk nyariin bokap kamu, istri orang lain, terus nyariin ibu tiri buat diri sendiri. Aduh, kamu ini sebenarnya ada masalah apa sih? Atau memang ada masalah? Lihat apa? Rizky, omongan kamu lucu juga ya. Nggak sakit sih, tapi ngeselin banget. Nah, karena sekarang kamu udah Nggak anggap Dewi Santoso itu ibu tirimu, berarti aku juga bisa dibilang bokap tirimu dong. Dengerin nasihat bokap, cepat-cepat pulang cari pacar. Urusan kayak gini jangan ikut campur. keterlaluan. Kalian pasangan mesum. Aku kasih tahu ya, sadar-sadar dong. Sekarang siapa yang mengendalikan situasi? Bukan, kok kamu ini bocah nggak bisa bedain omongan baik ya? Kalau kamu masih kayak gini, aku suruh Andi Santoso datang dan gebukin kamu habis-habisan. Gebukin aku, dasar mulut sampah. Kamu lihat baik-baik sekelilingmu. Ini semua adalah pendekar terhebat dari keluarga Wijaya. Jangankan satu Andi Santoso, 10 atau 100 pun aku nggak takut. Jadi, apa kamu sudah gila beneran? Maksud kamu, beberapa orang tua bangka ini adalah preman kamu? Terus mereka mau ngegebukin aku atau mau nipu aku? Beberapa orang tua bangka, dasar sampah yang cuma bisa hidup numpang. Nanti kalau 4 master bertindak, aku bikin kamu lebih baik mati. Kamu bilang siapa yang numpang hidup? Keluarga lu semua yang numpang hidup. Dewi, dia bilang aku hidup numpang. Rizky, jangan dihiraukan bocah kecil kayak gini. Dia mau numpang hidup aja belum tentu ada yang mau. Ketawa apaan? Kalian pasangan mesum. Aku akan merebut semua yang kalian punya. Dan aku kasih tahu, akibatnya kalau berani macam-macam sama keluarga Wijaya. Aku akan mengambil semua yang kalian punya dengan tanganku sendiri. Lihat. Dia panik. Dia nggak bisa hidup enak. Dia panik. Dengar ya, sebagai pemegang saham terbesar kedua di perusahaan ini, dan aku pegang 41% saham, aku usul rapat Dewan Direksi, diadakan di sini hari ini, untuk mencopot Dewi Santoso dari jabatan Direktur Utama, serta mengeluarkannya dari Dewan Direksi. Siapa yang menolak? Aku. Kamu? Gua setuju. Ibu Dewi, gawat. Saham grup kita sedang mengalami gejolak hebat. Sekarang harganya terus anjlok. Kalau tidak segera diambil tindakan darurat, kita akan bangkrut. Dewi, lihat baik-baik. Saham kita jika digabungkan melebihi 51%. Sekarang masih ada waktu untuk terima syaratku. Dan lagi, suruh anak ini mengembalikan roh alat tongkat penjara nagaku. Kalau tidak, keluarga Santoso akan hancur seketika. Roh alat, apaan tuh? Kamu masih pura-pura nggak tahu di sini. Kamu pakai cara licik untuk mencuri roh alat tongkat penjara nagaku. Kalau tidak, mana mungkin kamu bisa mematahkan dengan mudah pusaka pelindung keluarga Wijaya. Kakak ipar, jujur saja ya, pengetahuan hukumku yang sedikit ini paling cuma bisa bantu hindari kasus sengaja ditabrak. Tapi aku nggak bisa cegah keluargamu bangkrut. Dianya nggak peduli. Baiklah. Kalau gitu aku tanya sekali lagi, siapa yang setuju? Kami setuju. Aku menolak. Akhirnya bapak mertua datang juga. Bapak nggak tahu mereka ngapain aja. Mereka mau copot jabatan putri bapak di Dewan Direksi. Akhirnya ada juga yang bisa diajak bicara. Bapak tua keluarga Santoso, terima syaratku. Atau lihat sendiri grup Santoso yang bapak dirikan bangkrut. Dengan menantu yang baik seperti aku di sini, landasan bisnis keluarga Santoso kita mana mungkin bisa digoyang oleh maling-maling receh seperti kalian. Bisnis keluarga Santoso ini mana bisa digoyahkan oleh gerombolan pencuri kecil seperti kalian. Aku ini. Ya kamu dong menantuku yang baik, Rizky. Ayah, maksudnya apa ini? Aku sudah lama menyadari orang-orang tak tahu terima kasih ini diam-diam berkomplot dengan keluarga Wijaya. Cuma aku belum sempat membereskan mereka. Tak kusangka menantuku begitu kompak denganku.
Tepat di saat harga saham perusahaan kita turun, aku sudah membeli sebagian besar saham mereka. Tapi, dia kan jelas-jelas tidak melakukan apa-apa. Jangan-jangan menyiram pohon hoki memang manjur? Sekarang saham keluarga Santoso sudah memegang 51%. Beberapa pengkhianat ini tidak perlu dikhawatirkan. Kukira ada jurus andalan apa? Mengalahkan 1000 musuh, tapi rugi 800. Akan kulihat berapa lama dana grup Santoso bisa bertahan. Tuan Muda Ryan, saham grup Santoso melonjak drastis. Dari yang sebelumnya rugi, sekarang sudah melebihi nilai normal. Berdasarkan jumlah saham yang mereka pegang sekarang, keuntungan mereka kali ini melebihi 50 miliar. Apa kalian bekerja sama menipuku? Menipumu? Bajingan kecil seperti kamu ini perlu sampai menantuku yang menipumu? Ryan Wijaya, kamu ini suka lupa daratan ya. Kakak iparku sudah berkali-kali membiarkanmu, kau malah membalas budi dengan kejahatan. Hati nuranimu dimakan anjing. Dan kalian berdua, kalian ini mikirnya gimana sih? Mau pindah ke pihak yang benar atau tetap ikut keluarga Wijaya dan terus terperosok dalam kesalahan? Masih ikut keluarga Wijaya, terus nekat sampai akhir. Gimana dong? Kita tetap ikut keluarga Wijaya. Terus nekat sampai akhir. Kamu bodoh ya. Keluarga Santoso cuman lagi beruntung aja. Keluarga Wijaya kami baru keluarga bela diri yang sudah ribuan tahun. Nanti begitu 4 master besar bertindak, bisnis besar keluarga Santoso akhirnya jatuh ke tangan keluarga Wijaya kami. Betul, Budi Santoso. Kamu sudah pikun ya? Kamu pikir aku cuma menyimpan satu trik? 4 master besar. Tunggu apa lagi? Ryan Wijaya, kamu masih belum paham, jangankan 4 master besar, bahkan kalau seluruh master dari keluarga Wijaya kalian dikumpulkan, tetap bukan lawan menantuku. Masih sombong aja, dengar ya. Nanti, begitu 4 master besar bertindak, aku lihat kamu masih bisa sombong apa enggak. Coba tunjukkan lagi kelakuan sombongmu itu. Kau cuma sampah, mau apa lagi? Aku rekam kalian semua sekarang juga. Aku kasih tahu kalian. Beberapa orang tua ini, semuanya disewa Ryan Wijaya. Mereka mau menipu grup Tang dan menipu Dewi, mau cari masalah. Aku kasih tahu kalian dengan video sebagai bukti. Kalian semua akan menghadapi konsekuensi hukum. Banyak omong, serang dia. Dewi, lihat kan? Mereka memang cuma mau cari masalah. Rizky, serang, aku yang tanggung jawab. Ayo serang. Selesai. Master itu sungguh mengerikan. Rizky cuman orang biasa. Mana bisa tahan? Tidak mungkin. Kau cuma bisa main trik kecil, sampah biasa. Master level tertinggi ini. Masa ia tidak bisa menembus pertahananmu? Bagaimana mungkin pertahanannya sama sekali tidak bisa ditembus? 4 ahli bela diri besar itu bahkan tidak bisa menyentuh Rizky. Sudah kalah. Mungkinkah Rizky benar-benar adalah pendeta? Menantu yang baik, hebat, dan perkasa. Rizky hebat. Ryan Wijaya. Masih ada apa lagi yang mau dikatakan? Itu... Hei bocah kecil, jangan pakai trik murahan lagi. Aku beritahu kamu, sekarang aku juga seorang pengacara. Masih ada jurus andalan apa lagi? Silakan keluarkan.
Rizky, kamu pura-pura lemah. Menghina keluarga Wijayaku tidak apa-apa. Berani kamu menghina keluarga Putra. Keluarga Wijayaku sudah bekerja sama dengan keluarga Putra. Keluarga Putra, keluarga bela diri nomor 1 di negara Daya. Banyak sekali jagoannya. Kamu menghina keluarga Wijayaku, sama saja dengan menampar muka keluarga Putra. Ryan, menantuku ini adalah pendeta generasi baru. Tak tertandingi di dunia ini. Bahkan keluarga Putra sekalipun harus tunduk. Ngapain bicara panjang lebar dengan si bodoh ini? Berani kamu menghina kakak iparku, kamu cari mati ya? Jangan mendekat, aku peringatkan. Dewi, zaman sekarang gak jadi penjahat sampai segini, jarang banget ketemu yang kayak gini. Tuan Andi. Aku salah, Tuan Andi. Tuan Andi, silakan minum susu. Kali ini Bapak Hadi memanggilku. Apakah ada jejak pendeta misterius itu? Tidak mengecewakan permintaan Nona Lina. Pendetanya sudah ditemukan. Kamu serius? Saya mana berani saya menipu Nona Lina Putra. Saat ini juga pendeta sedang dalam perjalanan ke sini 100% benar. Beritahu semua, bersiap-siap menyambut pendeta. Baik. Bapak Hadi Wijaya, menemukan pendeta memiliki arti yang sangat besar bagi keluarga Putra. Kebaikan keluarga Wijaya, Lina Putra akan ingat di hati. Di kemudian hari, jika keluarga Wijaya menghadapi masalah apapun, keluarga Putra tidak akan tinggal diam. Sungguh berterima kasih pada Nona Lina Putra. Keluarga Santoso, saya akan membuatmu mati tanpa kuburan. Ini Wijaya. Bapak Hadi Wijaya ini. Ini adalah panah pembawa sinyal yang hanya dimiliki keluarga Wijaya. Begitu melihat panah pembawa sinyal ini, itu menandakan ada peristiwa besar terjadi di keluarga Wijaya. Peristiwa besar apa? Sungguh memalukan. Nona Lina Putra, sejujurnya, keluarga Wijaya selalu berbuat baik pada orang lain. Tapi, entah sejak kapan muncul keluarga Santoso yang selalu menyusun rencana jahat terhadap kami. Tidak hanya menyebabkan kami kehilangan pusaka pelindung keluarga yang diwariskan ribuan tahun, tapi juga anak saya yang terkecil sekarang berada di tangan keluarga Santoso, entah hidup atau mati. Tapi urusan kecil seperti ini saya sama sekali tidak perlu merepotkan Nona Lina Putra. Tapi saat ini dari informasi yang saya dapat di keluarga Santoso ada seorang pendeta palsu yang mengatasnamakan pendeta untuk menipu dan berbuat jahat. Apa? Apa yang kamu katakan benar? Kalau saya bohong, saya jadi anak kamu. Untuk memberi kesan baik pada pendeta, sepertinya saya perlu menemani Bapak Hadi Wijaya pergi ke sana. Silakan. Sebentar lagi ayahku datang. Kalian siap-siap menunggu ajal. Sudahlah. Banyak sudah orang tak berguna yang kulihat. Tapi yang seperti kamu tak bergunanya, ini pertama kali kulihat. Lupakan dulu kamu bawa beberapa orang tua untuk cari masalah. Sekarang kamu membuat kekacauan, mau lempar semua tanggung jawab ke ayahmu. Selama ada kakak iparku, siapapun yang datang tidak akan berguna. Benarkah? Ayah, akhirnya kau datang. Kau harus membelaku, pengecut. Ayah, bukan aku pengecut, tapi anak ini sangat aneh. Semua saran yang kau berikan padaku, semuanya dia bongkar. Tentu saja Rizky adalah pendeta. Dia bahkan masih berani mengaku sebagai pendeta. Lina Putra, saya sudah menghitung waktu. Pendeta seharusnya juga sudah hampir datang. Dewata menenangkan jiwa. Selamat datang, pendeta. Menerima kehidupan abadi. Theo telah berkelana di dunia selama 18 tahun. Hari ini akhirnya Hadi Wijaya menemukan saya.
pendeta. Ya, anak ini menggunakan nama Anda untuk menipu orang di luar saya muak. Apa ini? Rizky. Dia adalah pendeta yang sebenarnya. Di dunia ini, tidak ada masalah. Orang bodoh sendiri yang membuat masalah. Dia hanya orang biasa. Meski saya belum terlalu yakin, tetapi aura luar biasa ini benar-benar memiliki sesuatu. Pendeta, Anda belum tahu kan? Anak ini menggunakan nama Anda. Sudah melakukan semua kejahatan di luar dan belum tahu di mana belajar trik jahat ini. Sekarang bersama keluarga Santoso, menipu dan membohongi uang keluarga lain. Rizky, bagaimana saya merasa? Yang ini palsu Anda adalah pendeta yang sebenarnya. Jangan ngomong sembarangan ya. Orang lain tidak tahu. Anda masih belum tahu siapa saya? Kekayaan 4 orang ini sudah habis dikuras oleh anak ini. Sampai habis. Yang mulia pendeta, tolong selamatkan hamba ini. Pendeta, kalau Anda bisa menyelamatkan saya pasti akan memberi imbalan yang besar. Ya. Kantor kalian berempat semua punya pohon kemakmuran, cepat ambil, baru bisa diselamatkan. Cepat. Gitu Tayo. Sial-sial, pendeta ini memang bukan main. Bahkan saya menyiram pohon kemakmuran orang lain dia juga tahu. Cara yang sangat jahat. Mengaitkan rezeki keempat orang ini dengan pohon kemakmuran menjadi satu erat, lalu disiram dengan air mendidih hingga akarnya putus. Benar-benar licik sekali. Saya cuma menyiram pohon kemakmuran, lalu merusak feng shui kantor. Mana mungkin serumit yang mereka bilang. Semuanya. Fakta sudah jelas, keluarga Santoso kalian bersekongkol dengan kultivator jahat ini, berulang kali menyakiti keluarga Wijaya kami. Mohon yang mulia pendeta mempertimbangkan. Mohon Nona Lina Putra mempertimbangkan. Hadi Wijaya. Dasar bajingan tua cuma ingin menjadikan putri saya sebagai tungku kultivasimu. Hari ini, bahkan mendatangkan pendeta busuk ini. Ingin mengambil alih jabatan pendeta menantu saya. Hari ini, meski saya bukan lawanmu, saya tetap akan melawanmu. Karena masing-masing memiliki alasan sendiri. Dan saat ini tidak ada bukti yang jelas, saya juga tidak bisa mengatakan siapa yang benar, siapa yang palsu. Tetapi bagaimanapun, pendeta hanya satu orang. Siapa yang benar, siapa yang palsu sangat sederhana. Bandingkan saja, pasti akan ketahuan. Jangan. Bandingkan kalau mau bandingkan. Apakah menantu saya adalah pendeta? Saya sendiri tidak tahu. Kamu membawa pendeta palsu untuk merusak metode luar biasa menantu saya. Kamu mimpi saja. Cepat bandingkan. Mohon. Pendeta bertindak. Saya tahu Anda tidak peduli dengan nama dan keuntungan, tetapi juga tidak bisa membiarkan seorang penjahat berbuat semaunya. Ada saya di sini, pasti adil dan fair. Siapapun yang berani menyamar sebagai pendeta, saya akan membuatnya membayar. Baiklah. Lihatlah. Pohon keberuntungan ini benar-benar hidup. Hidup. Kalian lihat kan? Pohon hoki ini benar-benar hidup lagi. Mungkinkah ini pendeta yang sebenarnya? Budi Santoso, lihat kan? Orang inilah pendeta yang sesungguhnya. Tidak hanya ilmunya tinggi, tapi juga memiliki hati yang welas asih. Aku tahu cara-cara anak muda ini aneh, tapi hari ini Nona Lina Putra ada di sini. Dengan kemampuan bela dirinya, menantu lelakimu hari ini pasti mati. Wahahaha. Yang punya urusan tenang-tenang saja, yang tidak punya urusan malah panik. Hadi Wijaya, menurutku, pendetamu ini hanyalah kotoran keledai yang luarnya saja mengkilap, tapi ilmu menantuku sudah kusaksikan sendiri, menghidupkan orang mati, menyembuhkan tulang, dan bahkan bisa membantu orang mencapai terobosan. Betul.
Semua ini kualami sendiri. Inilah kemampuan pendeta sejati yang tidak bisa dipahami oleh orang awam seperti kalian. Terutama kau, si tua ini. Kau bahkan tidak bisa membayangkannya. Keberhasilan dan kegagalan kali ini sepertinya tidak perlu dijelaskan lagi ya. Kepala keluarga Santoso, lihat tidak? Fakta berbicara lebih keras daripada argumen. Kalian semua telah dibohongi oleh anak muda yang sok suci ini. Sudahlah. Nah, tapi hanya beberapa pot pohon hoki ini, walaupun sekarang sudah hidup, tidak lama lagi pasti mati. Tapi ngomong-ngomong, gumpalan asap hitam di atas kepalamu ini, kau harus hati-hati. Masih belum sadar juga? Kalau kau terus dibiarkan menipu orang seperti ini, tidak tahu akan mencelakakan berapa banyak orang. 3. Rizky, kau lancang. 2. Nona Lina, kau juga lihat kan, mana yang asli, mana yang palsu. Masalah yang dihadapi keluarga Putra saat ini, hanya pendeta yang bisa menyelesaikannya. Masa iya kau mau membiarkan penjahat yang mengaku aku sebagai pendeta ini, hingga membuat pendeta yang asli kecewa? 1. Lihat. Apa yang kakak iparku bilang barusan? Hah? Ini kan. Tolong aku, Pak Hadi. Tolong. Nona Long, anak muda ini jelas-jelas takut pada pendeta yang asli, bisa membuktikan identitasnya. Makanya dia main curang. Pak Tua. Jangan asal tuduh orang. Aku cuma berdiri di sini, lalu menghitung sampai 3 saja. Kok bisa-bisanya kau menyalahkanku? Ini cuma segumpal asap hitam, dibubarkan saja, sudah selesai. Ini baru pendeta yang sebenarnya. Pendeta. Astaga, dia pendeta yang asli. Ini baru pendeta yang sebenarnya. Hadi Wijaya, si tua bangka, salah hitung kan? Mau cari orang untuk menyamar sebagai pendeta. Gimana? Dikalahkan oleh menantuku kan? Hadi Wijaya, berani-beraninya kau menipuku. Pendeta. Ling Yunzi, apa yang kau omongkan ini? Dewi, kan sudah kubilang, aku sudah lama memberitahumu, menantuku adalah pendeta yang asli. Sayang, aku tidak salah, kan? Kau adalah pendeta yang sebenarnya. Pendeta apaan sih? Pendeta itu semua palsu, itu cuman gimmick. Hadi Wijaya, apa yang kau lakukan? Mohon pengampunan, Nona Lina Putra. Aku telah dibutakan oleh penipu ini sehingga menimbulkan masalah hari ini. Kepala keluarga Wijaya, ini pembunuhan untuk menutupi kesalahan. Kepala keluarga Santoso, aku sudah lama bertapa. Jadi hari ini anak durhaka ini menimbulkan masalah. Mohon maafkan keluarga Santoso. Ayah, kenapa kau melakukan ini? Kau kan Hadi Wijaya. Nona Lina Putra, hari ini semua salah keluarga Wijaya. Jika perlu ganti rugi, aku bersedia menanggung semuanya. Hadi Wijaya, hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman hidup tidak. Ayah. Niatmu jahat. Hari ini kuhapus kultivasimu. Harap kau bisa berubah. Terima kasih atas pengampunan, Nona Lina Putra. Pergi. Saya, Lina Putra. Sejak kecil hidup di keluarga seni bela diri kuno. Hanya karena keluarga mengalami kemunduran. Asalkan pendeta bersedia menolong, saya bersedia menikah dengan tuan. Hidup melayani pendeta. Hidup ini untuk melayani pendeta. Apa? Nona Lina Putra, aku dan Rizky sudah menjadi suami istri. Keluarga Santoso menghormati keluarga Putra. Dan juga menghormatimu, Nona Putra. Tapi kamu, di hadapan seluruh anggota keluarga Santoso, merebut priaku. Bukankah ini kurang pantas? Sepengetahuanku, keluarga Santoso menculik pendeta di jalan. Memaksa pendeta menikah untuk membawa keberuntungan. Tidak ada perasaan di antara kalian. Jadi,
Aku merebutnya darimu, apa masalahnya? Biar ku beritahu. Aku sudah menemui pendeta tua. Atas petunjuknya, aku mencari pendeta selama 3 tahun. Soal ketulusan, keluarga Santoso kalah dariku. Cinta adalah urusan 2 orang. Prosesnya tidak penting. Lagi pula, Rizky sekarang adalah suamiku. Kamu, Nona Putra, walau bakat bertarungmu luar biasa, tapi soal menjadi wanita, aku jauh lebih hebat darimu. Kamu Tidak tahu malu. Sama-sama. Putri keluarga Putra ya? Pendeta, sudahkah kau putuskan? Jika kau mau menceraikan wanita tua ini dan menikahiku, keluarga Putra akan mengabdi padamu. Cinceng, bahkan bersedia memberimu keturunan. Sayang. Itu Nona Putra. Aku juga akan jujur padamu. Aku sebenarnya bukan pendeta. Awalnya kakak ipar saya, Dewi, karena takut mertua tidak mengakuiku, jadi menyuruh adik ipar berpura-pura bersamaku. Anda salah paham, aku sama sekali bukan. Pendeta, untuk menolak menikahiku, mengapa kau merendahkan dirimu seperti ini? Tidak, aku berkata jujur. Kamu tidak percaya lagi seperti apa diriku, masa aku tidak tahu? Keluarga Santoso yang baik memanfaatkan ketidaktahuan pendeta berani memengaruhi pikirannya. Sekarang, pendeta sudah terpengaruh keluarga ini. Sulit untuk membuatnya sadar sekarang. Baiklah. Hadiwijaya licik dan kejam. Pendeta, kau demi keluarga Santoso hampir membuat mereka bermusuhan tanpa akhir. Hati-hati dengan keluarga Wijaya. Cinceng akan selalu di sisimu, menunggu kau berubah pikiran. Selesai. Sekarang tidak bisa diteruskan sandiwara ini. Kalau mertua tahu aku bukan pendeta. Itu... Menantu, keluarga Santoso telah merepotkanmu. Menantu, keluarga Santoso telah menjadi beban bagimu. Seorang pendeta yang sejati sampai-sampai tidak berani mengakui jati dirinya sendiri. Bapak mertua, bukan. Sebenarnya aku... Anak yang baik, ayah tahu apa yang ada di pikiranmu. Jangan sampai karena keluarga kami, kau malah jadi terhambat. Sudah sampai di titik ini, Paman Santoso. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan darimu. Seperti yang kukatakan tadi kepada Lina Putra, identitas asliku sebenarnya hanyalah seorang kurir pengantar makanan. Sedangkan apa yang kalian sebut sebagai ahli bela diri atau pendeta itu hanyalah sebuah kecelakaan belaka. Aku juga tidak menyangka. Semakin dijelaskan, semakin runyam. Rizky kau? Aku sudah sial hampir separuh hidupku. Aku gagal dalam segala hal. Bisa datang ke keluarga Santoso sungguh membuatku bahagia. Aku juga merasakan apa itu rasa memiliki keluarga. Tapi semua ini dibangun di atas identitasku sebagai seorang pendeta. Tidak. Aku tahu keberadaanku hanyalah untuk menjadi tameng agar keluarga Santoso terbebas dari keluarga Wijaya. Tapi aku juga harus sadar. Rizky, apakah kau pernah benar-benar menyukaiku? Aku cuma seorang kurir. Kalau bukan karena identitas pendeta yang melekat padaku, keluarga Santoso mana mungkin mau memandangku? Sudah, jangan kau lanjutkan lagi. Sekarang, benar atau salah sudah tidak penting lagi. Saat kulihat Hadiwijaya membunuh seseorang di hadapanku, aku langsung tahu. Dunia kalian berada di lapisan yang berbeda denganku. Dan keluarga Santoso juga sama sekali tidak membutuhkan perlindungan dari seorang pendeta palsu. Semuanya, mimpiku juga sudah waktunya berakhir. Kakak Kipar, jangan kejar. Kalau dia sudah memutuskan meninggalkan keluarga Santoso, biarkan saja dia pergi. Ayah, aku salah. Semua karena aku tidak berguna. Sampai ayah jadi begini. Ayah baik-baik saja. Sudah waktunya. Ayah tahu rahasia sebenarnya keluarga Wijaya kita.
Hamba Hadi Wijaya menghadap Yang Mulia Utusan Dewa Agama Dewa. Kamu sudah tidak berguna. Hamba tidak mampu. Sudah kukatakan, sampah. Tidak punya nilai apapun. Yang Mulia Utusan Dewa, hamba punya informasi. Penting untuk dilaporkan kepada Yang Mulia. Ayah? Lapor kepada Yang Mulia Utusan Dewa. Informasi tentang pendeta masa kini sudah berada dalam kendali hamba. Tetapi, pendeta masa kini ini sepertinya tidak menyadari identitasnya sendiri. Saat ini, dia sedang menjadi menantu yang tinggal di keluarga Santoso. Dan putri Anda, Lina Putra, sepertinya tahu tentang identitas pendeta dan bisa mengendalikannya. Terima kasih, utusan dewa, yang membantu saya mengembalikan kekuatan. Karena pendeta sudah muncul, rencana saya bisa dimulai. Ambil ini. Ini adalah pertahanan besar 5 elemen. Orang yang terjebak dalam pertahanan ini, kekuatan mereka akan sama seperti orang biasa. Kamu tangkap anggota keluarga Santoso dan ajak pendeta masuk ke dalamnya. Saya juga akan mengirim orang untuk mengajak Lina Putra masuk ke dalamnya. Nanti, kamu bisa menangkap mereka semua. Baik. Berani menghilangkan kekuatan saya. Nanti, semua akan membayar akibatnya. Pisalesanan keluar telah, dotan jalan yang dah, ku patar anan. Anda, jangan lupa kasih bintang 5 ya. Dasar anak kurang ajar. Guru. Sudah menikah, masih saja ngantar makanan. Guru, kenapa kamu nggak bilang kenapa kamu turun gunung lagi? Pergi sana, nggak serius. Sudah menikah, sudah punya uang. Nggak kepikiran balik ke gunung untuk menghormati aku, orang tua ini. Masih saja ngantar makanan. Kenapa sih? Sampai segitunya nggak rela uang receh di kantongmu itu. Bukan begitu, Guru. Saya mengecewakanmu. Guru kan tahu sifat saya. Saya nggak mau pakai hal-hal yang palsu untuk menukar apa yang disebut kekayaan dan kemewahan. Bagus. Tampaknya selama beberapa tahun turun gunung ini, kamu banyak kemajuan ya. Tidak kehilangan jati diri. Tapi Guru, muridmu belakangan ini memang agak bingung. Awalnya saya kira menikah adalah untuk melepaskan takdir naga terkurung. Tapi sama sekali nggak nyangka melepaskan takdir itu mudah. Tapi melepaskan diri sendiri, kok susah banget ya? Iya. Kaki ini tumbuh di tubuhmu. Mau jalan kemana, jalan apa, kamu sendiri yang tentukan. Begitu juga dengan jadi orang. Yang asli, nggak mungkin dia menjadi palsu. Yang palsu, nggak mungkin jadi asli. Asli palsu apaan sih? Lihat otakmu ini. Jalan yang mau ditempuh nggak bisa dilalui dengan baik. Jadi orang yang diinginkan nggak bisa jadi dengan baik. Katanya terpaksa. Menurutku itu semua omong kosong. Hati sendiri nggak bisa mengendalikan diri. Lalu tubuh. Bagaimana bisa mengendalikan diri? Lakukan yang terbaik. Hati sendiri nggak bisa mengendalikan diri. Tubuh juga nggak bisa mengendalikan diri. Guru. 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 Siapa? Kamu tahu siapa aku? Siapapun kamu, aku nggak peduli. Istri dan keluarganya sekarang ada di tanganku. Istriku ada di tanganmu. Mas, kalau kamu mau memeras, bisakah kamu cari orang yang sedikit lebih kaya? Kamu ini memeras tukang antar makanan. Kan buang-buang waktu saja. Rizky. Aku Ryan Wijaya. Kamu Ryan Wijaya.
Kamu Ryan Wijaya? Kamu Ryan Wijaya? Lupakan saja. Rizky dan keluarga Santoso sudah tidak ada hubungannya lagi. Dewi, kamu baik-baik saja? Bagaimana kondisimu? Tidak, kamu di mana sekarang? Sekarang. Kakak ipar, tolong selamatkan aku. Keluarga Wijaya main licik. Mereka diam-diam memberi obat. Semua ahli bela diri yang kami bawa sudah dilumpuhkan. Ya, menantu, yaitu istrimu. Mereka memberinya obat perangsang. Kamu cepat datang. Kalau tidak segera datang akan terlambat. Omong kosong. Kapan aku memberinya obat perangsang? Kamu memang memberikannya. Kamu memang memberikannya. Baiklah. Rizky, aku memang memberi istrimu obat perangsang. Menantu, cepat selamatkan kami. Dengar ya, muncul di rumah keluarga Wijaya dalam 10 menit dan bawa roh alat tongkat penjara nagaku. Aku beritahu, dalam 10 menit, kalau aku tidak melihatmu, bersiaplah untuk mengurus jenazah mereka. Keluarga Wijaya benar-benar tidak bisa ditolong. Sungguh semena-mena. Meskipun takdir bintang sudah terbangun, tetapi kebijaksanaan terdalam belum bangkit. Dewa-dewi bebas merdeka, manusia biasa sulit mencapainya. Bencana muridku ini, bisakah terlewati? Tergantung padamu, bisakah membangkitkan hati manusianya? Guntur bergemuruh di langit. Bumi menutup 100 mulut. Mulut merah adalah orang penuh fitnah. Semua meski harimau putih berlari. Dengan jimat sebagai bukti, dengan dupa sebagai penuntun. Tai Shang Lao Jun. Segera, seperti perintah. Bangkit. Ayah, formasi 5 unsur sudah dipasang. Kali ini, aku akan membawa keluarga Wijaya kita, pasukan elit yang dilatih bertahun-tahun. Semua ditempatkan dalam formasi. Baik. Kali ini, kita pasti bisa mengambil kembali roh alat dari tongkat penjara naga. Tapi anak ini masih agak aneh. Kita berdua harus berhati-hati. Nah, bagaimana? Kamu bisa mengeluarkan tenaga? Tidak bisa, Ayah. Obatnya terlalu kuat. Sampai sekarang aku masih tidak bisa mengumpulkan tenaga. Aku bilang, Nak, kamu ini bagaimana? Di saat kritis justru gagal. Hadi Wijaya, bajingan kamu. Diam. Dewi Santoso. Tunggu sampai aku mengambil dari tubuh anak itu, mengambil milik keluarga Wijaya kita. Roh alat tongkat penjara naga. Maka giliranmu. Saat itu, aku akan di hadapannya, buat dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kamu menjadi. Seluruh proses menjadi tungku aku. Tidak menyangka keluarga Wijaya begitu hina. Baru saja menghancurkan kultivasimu. Masih berani berbuat jahat. Tak kusangka keluarga Wijaya bisa sebego ini. Baru saja menghancurkan kekuatanmu. Masih berani berbuat jahat. Dewi Santoso, kau lihat kan? Inilah akibat terlalu dekat dengan pendeta. Asalkan kau mau membatalkan pernikahanmu dengan Rizky, aku bisa menjamin keselamatanmu. Mimpi kali. Aku, Dewi Santoso, tidak pernah memanfaatkan perasaan untuk transaksi. Lagi pula, kakak iparku tak terkalahkan di dunia. Beberapa sampah dari keluarga Wijaya ini di mata kakak iparku mereka cuma sampah. Kau masih menghormati keluarga Wijaya atau tidak? Keluarga Santoso benar-benar tak tahu malu. Dari awal sampai akhir, cuma berniat memanfaatkan pendeta. Bilang keluarga Santoso mengincar Rizky. Lalu kau? Kalau kau tidak butuh bantuannya, buat apa mengejarnya seperti ini? Sekarang Rizky sudah ada di pelukanmu. Kau jangan lagi muncul sebagai sang penyelamat di hadapan kami. Apa maksudmu? Kapan pendeta ada di pelukanku? Kalau begitu, dia tidak mencari kami berdua. Kemana dia pergi? Sudah. Diam semua. Sepertinya kalian belum sadar situasinya. Benar-benar menganggap keluarga Wijaya tak berdaya sampai segitunya. Aku di sini sudah menyiapkan jurus segel 5 unsur. Dalam radius 100 meter, siapapun yang masuk, kekuatannya akan hilang total. Sama seperti orang biasa.
Yang tidak percaya, silakan coba. Nona Lina, bagaimana kalau kau coba sendiri, masih bisa menggunakan kekuatanmu atau tidak? Pertahanan besar 5 elemen milik agama dewa. Ternyata Rizky bukan karena menginginkan kekuasaan dan kekayaan hingga meninggalkan keluarga Santoso. Kalau begitu, dia juga takkan mau untuk kita masuk ke tempat berbahaya. Ayah, ini benar-benar dapat dengan mudah. Orang penting ini sangat cerdik. Sekarang keluarga kita, keluarga Wijaya, bisa mengincar posisi pemimpin keluarga besar di negara Dayak. Dan lagi, kita juga akan menyerahkan Nona Lina kepada agama dewa. Kita juga bisa mendapat pujian. Keluarga Wijaya kalian ternyata memang memihak agama dewa. Sebagai rakyat negara Daya, kalian malah merendahkan diri dan mengabdi pada agama dewa. Ini harus berterima kasih padamu, Nona Lina. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku mengenal orang penting itu. Apa maksudmu? Orang yang akan mati, ngapain banyak bicara dengan kalian? Ikat mereka semua. Setelah Rizky datang, kirim mereka semua ke bawah. Ikat mereka baik-baik untukku. Tunggu Rizky datang, lalu kirim mereka semua ke bawah. Hadi Wijaya, lupakan saja harapanmu itu. Rizky hanya orang biasa. Dia tidak akan datang menyelamatkan aku. Selama Rizky masih di negara Dayak, dia tidak akan bisa lepas dari jangkauan pemimpin agama dewa. Baguslah. Ayah, Dewi Santoso ini. Udah susah payah jatuh ke tangan kita. Kenapa ayah masih berdiam diri? Yang kamu katakan, gak ada benernya juga. Dewi Santoso, aku sudah lama mengidamkanmu. Aku benar-benar ingin tahu, setelah mencicipi kelezatanmu yang luar biasa ini, kekuatan aku bisa meningkat sampai mana? Apa yang kamu mau lakukan? Apa yang aku mau, kamu masih belum tahu. Sebenarnya aku ingin dengan baik menikahimu, tapi kamu malah mencari malu sendiri. Kamu bilang kamu tidak memalukan. Hadi Wijaya, si tua bangka ini, kalau kamu berani, sentuh sedikit saja anakku. Suami anakku tidak akan membiarkanmu. Kamu bilang siapa memalukan? Siapa memalukan? Kamu yang memalukan. Aku beritahu kamu, kalau kakak ipar aku sudah datang, kamu pasti akan mati dengan sangat buruk. Rizky, setiap langkahnya sudah diikuti oleh orang di belakang aku dengan sangat ketat. Bahkan kalau dia datang juga hanya jalan menuju kematian. Lagi pula, dia tidak berani datang kalau kamu punya kemampuan. Suruh dia datang. kamu memanggil aku? Kau panggil aku? Rizky? Menantu laki-laki sudah datang. Rizky, kau benar-benar berani datang. Anak muda, serahkan yang kau rampas, roh alat tongkat penjara naga, aku masih bisa mempertimbangkan untuk meninggalkan mayatmu utuh. Kalau tidak... Sudah berapa kali aku bilang, aku sama sekali bukan pendeta, kenapa kalian tidak percaya? Dan lagi, roh alat apa yang kau sebut, aku sama sekali tidak tahu apa itu. Dan lagi, aku cuma ingin hidup biasa-biasa saja sebagai orang kecil, tapi kau jangan sampai menyentuh orang yang kusayangi. Kau lebih bodoh daripada yang dikatakan utusan dewa. Rizky, cepat pergi. Semua ini adalah jebakan yang dibuat keluarga Wijaya untukmu. Kami bisa mati, tapi kau tidak boleh. Sebagai pendeta masa kini, jika kau gugur, nanti agama dewa akan muncul, dan saat itu banyak nyawa melayang. Mau pergi? Setelah masuk pertahanan besar 5 elemen keluarga Wijaya ini, meskipun kau pendeta, kau tidak bisa lari. Serang! Anak ini memang agak aneh, semuanya serang bersama. Ayah? Pertahanan besar 5 elemen ini juga tidak bisa menahannya. Tidak, anak ini belum menggunakan energi sejati, yang digunakan hanya tubuhnya.
Ayah, lalu bagaimana? Rizky, jika kau tidak berhenti, aku akan bertindak. Jangan terburu nafsu. Jangan bertindak, kan? Itu apa yang kau inginkan, bilang saja padaku. Kita bisa berdiskusi dengan baik, kan? Dan lagi, dari aku masuk sampai sekarang, aku sama sekali belum bertindak. Jangan sok-sokan lagi. Kekuatanmu luar biasa, tapi kok pura-pura lemah? Setiap generasi pendeta selalu menaklukkan dunia dengan terang-terangan. Tapi kenapa generasimu bisa jadi sehina ini? Sudah berapa kali aku bilang aku bukan pendeta. Kenapa sih nggak ada yang percaya? Ayo kita bicara baik-baik, oke? Jangan main serang-serangan gitu dong. Cukup omong kosongmu. Kalau mau selamatkan dia, serahkan roh alatnya. Mas, aku sama sekali nggak tahu apa itu roh alat. Gimana mau menyerahkannya? Lagi pula, buat apa aku mau barang macam itu? Baik. Kamu yang maksa aku. Kalau kamu nggak mau lehernya kebolong, berlututlah. Aku 3. Rizky, pergi kau. Aku nggak butuh belas kasihanmu. Aku juga nggak perlu kau selamatkan. Aku cuma memanfaatkanmu. Jadikan kau tameng saja. 2. Pendeta, jangan pedulikan kami. Langsung serang saja. Keluarga Wijaya berkhianat dengan agama dewa, mengincar nasib negara daya kita. Jangan sekali-kali tunduk pada keluarga Wijaya. 1. Aku setuju. Aku kasih roh alat atau apapun itu. Kau setuju? Bukan, aku setuju. Tapi gimana caranya aku kasih? Ini adalah senjata suci pemberian utusan dewa. Apapun ilmu bela diri yang kau pelajari, Rizky, di bawah cambuk dewa ini, semuanya tak berguna. Hancurkan jiwanya, keluarkan roh alatnya. Rizky, penghinaanmu padaku dulu akan kubalas 1000 kali lipat. Rizky. Nak. Gimana kabar Rizky? Rizky, aku mohon, pergi cepat. Bagaimanapun juga secara nominal aku ini suamimu. Aku bisa lari darimu, tapi aku nggak bisa lari dari hatiku sendiri. Sungguh mengharukan ya. Rizky? Selesai. Sang pendeta selesai. Tak disangka, pendeta generasi ini bodoh sampai segini. Rizky, kenapa kamu tidak kabur? Aku sudah kabur sekali, aku tidak mau kabur lagi. Aku akan menggunakan kemampuan sendiri untuk membuktikan kepada kamu. Aku juga bisa menyelamatkan kamu semua. Kamu semua juga sudah lihat. Aku bukan. Pendeta apa? Aku kira kamu punya kemampuan yang besar, tidak tahu. Utusan dewa berpikir apa berhadapan dengan orang bodoh seperti kamu. Masih harus sembunyi-sembunyi. Kamu sudah janji kepada aku tadi. Kalau aku memberikan barang ini kepada kamu, kamu akan membebaskan mereka. Akan. Aku akan membebaskan, tapi setelah aku mengambil tindakan terhadapnya. Rizky, tenang saja. Aku selalu jadi istri kamu. Di depan aku, Hadi Wijaya. Kamu masih ingin mati. Sungguh harum. Tak disangka, sudah lama menikah, masih perawan. Kamu tungku yang bagus ini. Aku akan nikmati dengan baik. Binatang. Tenang saja, setelah kamu mati, aku akan perlakukan Dewi Santoso dengan baik. Aku akan menghabiskan dari tubuhnya setiap tetes darah dan energi. Orang tua brengsek, aku ingin nyawa kamu. Kamu adalah pendeta generasi lama.
Muridku, bangun. Utusan dewa. Tolong aku, orang tua itu akhirnya berhasil diundang keluar. Utusan dewa agama dewa. Guru, Takdir bintang terkutuk. Hanya dengan menyempurnakan jodoh, barulah bisa terbangun hati duniawimu ini. Setelah bertransformasi, baru bisa menjadi pendeta berikutnya. begitu rupanya. Kenapa aku tidak bisa memukul? Energi jahat bencana. Padahal aku sudah memulihkan seluruh kekuatanku. Bahkan sudah memakai semua bakat gadis kecil ini. Kenapa masih tidak bisa memukul? Sayang sekali. Kamu sebenarnya bisa. Energi jahat bencana ini perlahan-lahan menghabiskan dan menghancurkan. Mengubahnya menjadi kekuatanmu sendiri. Sayangnya, hatimu dipenuhi halangan batin. Tidak mengerti maksud leluhur. Berpura-pura jadi hantu. Kamu pikir bisa menakut-nakutiku? Bahkan jika kamu adalah reinkarnasi Dewa Bintang dari langit, lalu apa? Masa kamu mau terhadap tubuhku ini memberikan pukulan mematikan? Tidak. Aku tentu tidak akan bertindak. Sekarang, aku perintahkan kamu untuk segera melepaskan cahaya pelindungmu. Kalau tidak, aku akan di hadapanmu mencekik leher wanita kecil ini. Guru bagaimana? Dia sudah kehilangan akal sehat karena energi jahat bencana. Jangan banyak bicara. Rizky, jangan pedulikan aku. Jika kamu tidak ingin wanitamu mati, kamu harus patuh. Kamu memang hebat. Muridku. Jangan sampai. Guru aku tidak bisa melihatnya benar-benar mencekiknya sampai mati. Aku juga tidak punya cara lain. Sekarang aku sudah melepaskannya. Kamu bisa melepaskannya, kan? Dewa Bintang, bagaimana pendeta masa kini bagaimana? Tetap harus mati di hadapanku. Paman. Arif Putra, kamu malah bergabung dengan agama dewa. Wahahaha. Sudah waktunya keluarga putra berubah. Memangnya apa salahnya agama dewa? Sekarang aku adalah utusan dewa agama dewa. Begitu tuanku terbebas dari segel, keluarga kita akan menikmati kejayaan yang tak terhingga. Dan aku akan menerima pencerahan langsung dari tuanku. Mendapatkan kesempatan untuk mengintip jalan menuju keabadian. Bukan maksudku merendahkan, tapi kamu kan orang penting. Ini zaman apa sekarang? Masih mikir jadi dewa? Jangan terus-terusan salah jalan. Perbaiki diri, kasih kesempatan. Bisa jadi manusia baru juga kok. Diam. Keponakanku yang baik, melihatmu terluka parah begini, hati paman sangat sakit. Aku bukan keponakanmu, dan kamu juga bukan pamanku. Keluarga putra kami, turun-temurun menjaga segel itu. Aku bangga pada setiap anggota keluarga putra. Tapi kamu malah mengkhianati keluarga, membelot ke agama dewa. Kamu tega pada orang tuaku, tega pada keluarga putra. Kejahatan takkan pernah menang. Aku percaya, pendeta pasti akan menggagalkan rencanamu. Kematian orang tuamu itu karena mereka bodoh. Di hadapan kekuatan dewa, kekuatan manusia biasa sangatlah kecil. Dan soal si sampah yang kamu sebut tadi, dia cuma baru saja mewarisi jabatan pendeta. Preman kecil seperti dia, sama sekali tak layak jadi lawanku. Kamu salah. Dia berbeda dengan pendeta sebelumnya. Kekuatannya tak pernah kusaksikan seumur hidupku. Aku percaya, dia pasti bisa. Rizky, Dewi Santoso. Apa yang kau lakukan, tua bangka? Jangan bergerak. Rizky, dasar bajingan, cepat menyerah. Bukannya artefak jiwaku sudah kuberikan, mau apa lagi? Si tua berambut putih itu berani-beraninya menyergapku. Sekarang juga bunuh dia. Kalau tidak, aku bunuh dia. Aduh. Hati-hati. Guru, serahkan di sini padaku. Kamu selamatkan Dewi Santoso. Hadi Wijaya, kau pantas mati. Aku belum punya cucu murid. Aku tidak tega mati. Tapi kamu membantu iblis dan ajaran sesat. Tidakkah kamu takut mati dan tidak berani menghadapi leluhur keluarga putra? Hahaha. Iblis dan ajaran sesat? Hanya fata morgana. Hahaha. Apakah kekuatanku ini palsu? Kemampuanku ini juga palsu? Siapa yang menghalangi hanya akan mati.
Hahaha, Hadi Wijaya. Bertahun-tahun tidak bertemu, kemampuanmu kok masih di tempat yang sama? Kamu bergabung dengan agama dewa sudah cukup lama, kan? Berapa banyak orang yang sudah kamu bunuh hingga punya aura jahat dan dendam seberat ini? Berapa banyak? Aku sudah lupa. Tapi mereka bisa jadi nutrisi untuk kultivasiku. Itulah fungsi terbesar mereka. Paman, jangan terus-terusan salah. Keluarga putra kami turun-temurun menjaga segel ini. Banyak pahlawan yang tewas di sini. Apakah kamu ingin keluarga kita menjadi penjahat dalam sejarah? Yang mendukungku akan makmur, yang menentangku akan binasa. Jangan mendekat. Satu langkah lagi aku bunuh dia. Cepat pergi. Aku suruh kamu bunuh diri sekarang. Kalau tidak, aku bunuh dia. Bukan kamu siapa ya, Mbak? Darah iblis menghabisi langit. Pendeta. Guru, kenapa? Muridku, aku sudah hampir tidak bisa bertahan. Jangan bercanda, Guru. Bagaimana mungkin kau mati? Tak kusangka. Kekuatan kutukan ini meningkat begitu banyak. Guru, jangan bicara. Istirahatlah dulu untuk memulihkan lukamu. Sekarang aku punya kekuatanku sendiri. Aku akan membantumu menyembuhkan luka. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Jangan buang-buang tenaga. Murid, di dalam perjalanan pendeta, ada yang kau inginkan. Dunia ini ramai, semua mengejar keuntungan. Tidak kuat. Kalau sudah tidak kuat, jangan dipaksakan. Lagi pula, kau masih anak-anak. Guru. Arif Putra ini sangat hebat ya. Pengkhianat keluarga putra ini ternyata bisa mengalahkan pendeta tua. Kekuatannya sudah melampaui Grandmaster, mencapai tingkat kesatuan manusia dan alam semesta. Bajingan kecil. Gurumu sudah mati. Sekarang aku akan mengantarmu ke sana untuk bertemu dengannya. Jubah ungu pendeta. Di dalam 5 elemen segel iblis ini, pakai apapun tidak akan berguna. Tidak mungkin. Ini berani meremehkanku. Aku adalah raja jahat bencana. Bocah. Coba rasakan jurus ini. Serangan lautan darah. Pedang 7 bintang penakluk iblis. Tidak mungkin. Hari ini akan kutunjukkan padamu kekuatan pendeta yang sebenarnya. Tidak mungkin. Guru, hari ini murid pasti akan membalas dendam untukmu. Suami kakak ipar menantu. Rizky. Gua minta 800.000, lu cuma kasih 8.000. Lu bercanda sama siapa? Aduh. Jangan marah dong. 800.000 emang agak kebanyakan. Lihat, bisa kurangin nggak? Sekurang-kurangnya ya bukan 8.000 dong. Lu lagi godain anjing ya? Lu nawar, gue nawar balik. Kalau lu emang nggak setuju, lu nawar lagi aja. Lu beneran lagi mainin gue. Lu anggap gue kayak sayur di pasar, bisa ditawar-tawar, harga pas 800.000. Gimana nih? Sebentar lagi umur 25 tahun. Kata si tua itu, kalau sampai umur 25 belum nikah, ringannya sial terus, beratnya bisa mati. Lu melongo apa? Ada pesanan baru dari Meituan, segera diproses. Ada pesanan baru. Bisa nggak dikurangin? Oke. Aku sih nggak banyak minta. Cuma perlu apartemen 3 kamar di kota. Mobil yang penting bisa buat jalan, Mercedes, BMW, tapi harus atas namaku. Ada pesanan baru dari Meituan, segera diproses.
Jujur aja, barang paling berharga yang aku punya yaitu... Ya ini dia, lu lagi mainin gue ya? Jangan pergi dong, aku rajin dan tahan banting. Nanti pasti aku kumpulin 800.000. Kita hidup bahagia, punya banyak anak cucu. Lihat dong diri lu sendiri. Nggak punya mobil, rumah, tabungan, kerjanya juga paling rendahan. Jangankan 10 tahun, 20 tahun pun lu nggak bakal dapat 800.000. Coba lu lihat diri lu di kaca. Siapa yang mau sama lu? Aku mau. Bawa pulang. Langsung nikah. Jangan mendekat, aku nggak mau nikah sama cewek itu. Halo Nona. Ini di mana? Aku kasih kamu 5 juta. Kita menikah sekarang juga nih. 2. Jangan bilang 5 juta. 50 miliar pun aku tidak akan menikah denganmu. Menikah denganku? Jangan mimpi. Cih, kamu yang jangan mimpi. Dia kenapa? Vegetatif. Vegetatif? Ingin kamu menikah dengannya. Aku menikah dengannya? Kami sudah mencari di seluruh kota Jiangcheng semua tanggal lahir penduduk tetap. Hanya nasibmu yang istimewa cocok dengan tanggal lahirnya. Tanggal lahirku cocok dengan dia? Apa kalian salah orang? Nurul, yatim piatu. Jomblo sejak lahir sampai sekarang. Pekerjaan utama, kurir makanan. Sampingan, terapis kaki, tukang pijat, perawat. Bekerja sampai sekarang masih miskin. Benar kan? Kok kamu tahu sekali? Kali ini datang, hanya ingin kamu menyembuhkan dia. Menyembuhkan? Apa maksudnya? Menyembuhkan itu, menikah dengannya. Aku menikah dengannya? Kamu menikah dengannya. Aku kasih kamu 5 juta. 5 juta? Wah. Kalau dia bangun nanti, aku tambah lagi 5 juta. Kamu jangan ingkar janji. Janji adalah janji. Kalau dia tidak bisa bangun? Kalau dia tidak bisa bangun, maka kamu akan menjanda seumur hidup untuknya.